Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefania Putri dengan NIM 2130111129. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-8, yaitu tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Dalam mengembangkan kualitas pembelajaran pada jenjang sekolah dasar, membutuhkan bahan ajar untuk menunjang kegiatan belajar yang harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan siswa. Hal tersebut karena bahan ajar adalah salah satu aspek yang krusial dalam kegiatan belajar dan mengajar. Bahan ajar memiliki peran yang penting dalam pembelajaran termasuk dalam pembelajaran tematik. Oleh karena itu, pembelajaran tematik pada dasarnya merupakan perpaduan dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam ilmu alam baka. Dalam pembelajaran ini memerlukan bahan ajar yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan dengan pembelajaran monolitik. Kebutuhan sarana prasarana pembelajaran tematik. 1. Implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, perlu dilakukan pengaturan ruang kelas agar terjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pengaturan ruang kelas tersebut meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabot kelas, alat, media, atau sumber belajar lainnya yang ada di kelas diatur dengan fleksibel atau mudah diubah-ubah disesuaikan dengan tuntutan strategi pembelajaran yang akan digunakan. 2. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru, penggunaan alat dan media pembelajaran, dan pula interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. 3. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan peserta didik yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Penguatan verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan. Bentuk penguatan non-formal ditunjukkan dengan cara-cara seperti raut wajah atau mimik muka, gerakan atau isyarat badan, gerak mendekati peserta didik, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, dan penguatan dengan benda atau barang. 4. Sarana prasarana sumber belajar media. Dalam pembelajaran tematik diperlukan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran yang pada dasarnya relatif sama dengan pembelajaran yang lainnya. Hanya saja dia memiliki kekhasan tersendiri. Dalam pembelajaran tematik, guru harus memilih jeli media yang akan digunakan. Dalam hal ini, media tersebut harus memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang studi yang terkait dan tentu saja terpadu karena digunakan untuk pembelajaran konsep oleh tema, maka penggunaan sarana pembelajaran dapat lebih efisien jika dibandingkan dengan pemisahan bidang kajian. Namun demikian, dalam pembelajaran ini tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan cara yang relatif lebih banyak dengan pembelajaran yang monolitik. Hal ini disebabkan untuk memberikan pengalaman yang terpadu, peserta didik harus diberikan ilustrasi dan demonstrasi yang komprehensif untuk satu topik tertentu. Guru dalam pembelajaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan pembelajaran tematik.